Halo, apa kabar? Welcome to my channel Betaria Teavan English with BIPA lesson Indonesian language for foreigners. We don't have any lesson to learn today, but I'd like to share to you cerita from BIPA students, particularly students studying in my class. They did a really great job. Many thanks for sharing about your Indonesian language learning experience. These are the students who are going to share their experience today. We have Hafiza, Batista, V, Tiara, Gino, Enoch, and Philo. Alright, here you go. I proudly present cerita BIPA students. Bagian pertama from Rwanda, Thailand, Vietnam, and Mexico. Happy watching! Alright, here you go. I proudly present cerita BIPA students. Halo teman-teman, nama saya Firmin Minamjisha. Saya berasal dari Rwanda, Afrika Timur. Sekarang tinggal di Indonesia sesudah tahun ketiga. Pertama-tama saya tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, sehingga saya belajar di kelas BIPA UPT Bahasa UNS selama 1 tahun. Salah satunya di kelas Ibu Beta. Ibu Beta mengajar saya dan teman-teman dari berhadap, bacaan, mengendal, berbicara dan menulis dan lain-lain. Menghabis waktu sehingga hampir beberapa bulan saya baru bisa memahami dan bisa bicara sama orang-orang Indonesia. Terima kasih Ibu Beta yang sudah mengajar saya sehingga saya bisa tambah bahasa yang baru, dan selama 3 tahun ini bahasa Indonesia sangat berguna sekali bagi saya untuk sehari-harian. Terima kasih Ibu Beta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza Rongso, berasal dari Thailand. Selama saya belajar bahasa Indonesia di UPT Bahasa UNS 1 tahun, khususnya di kelas Ibu Beta, saya sangat bersyukur sekali karena membuat saya bisa meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, dan dari tahap mendengar, membaca, menulis. Walaupun itu bermula dari mengenalkan ABC dan tutorial berkomunikasi, membaca, menulis, sehingga mengenalkan tata bahasa Indonesia dengan lancar. Dan hari ini saya sudah bisa menuliskan karya dalam bahasa Indonesia dan berbicara dengan orang Indonesia yang lebih memahami dan mengerti, dan dapat menambahkan kosakata yang formal dan non-formal. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada Ibu Beta yang sudah mendukung kami, yang banyak bersabar dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak asing seperti saya dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih banyak Ibu Beta. Saya tidak ada kata lain selain daripada terima kasih. Terima kasih ya Ibu Beta. Terima kasih. Selamat pagi semua, apa kabar? Nama saya Eugenio Rubio. Saya orang dari Meksiko. Saya sudah belajar geologi di kampus kota terbesar kota Meksiko, di Universitas Nasional dari Meksiko. Saya sudah belajar bahasa Indonesia di UNS Solo. Yang lalu 6 tahun di 2015 tahun, dan Ibu Beta sudah teach me bahasa Indonesia pakai book dan classes di sekolah
Language Center di UNS. Saya like very much the classes. Ibu Beta is very professional, dan dia teach very well. 6 tahun yang lalu grup ada banyak student dari many negara, as Mexico, Jepang, Czech Republic, Madagascar, dan many other countries. I enjoyed very much all the classes. Then I learned it very well, I think. Beberapa kali saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia karena di Meksiko only few people can speak, as people who works at the embassy, Kabupaten Indonesia di kota Meksiko. Tapi saya tidak bisa pergi ke sana untuk berbicara with those people. Saya suka sekali Indonesia dan makanan dari Indonesia. Nasi goreng, mie rebus, soto ayam, saya suka sekali. Semua makanan enak, dan saya mau pergi ke sana lagi, tapi sekarang COVID ada banyak cases here in Mexico, dan I read the news in Indonesia, so I hope everybody is taking care of yourself and your families, and I hope soon I can go back to Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan saya Nguyễn Ngọc Huyền Vi, atau kalian bisa memanggil saya Viara, dan saya berasal dari Vietnam. Pada tahun 2017, saya telah mengikuti program Dharma Siswa untuk kuliah Bahasa dan Budaya Indonesia di UNS. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di BIBA telah membantu saya banyak. Para dosen BIBA selalu ramah dan baik hati. Bukan hanya itu, mereka juga mengajar kami dengan hati. Di antara para dosen BIBA, saya paling berkesan dengan Ibu Beta. Alasannya karena Ibu selalu senyum dengan kami. Kalau ada bagian yang kami belum paham, dia akan menjelas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kami adalah mahasiswa asing yang belum tahu banyak tentang bahasa Indonesia, tetapi melalui kelas BIBA kami telah bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Saya dan teman selalu suka kelas Ibu Beta, walaupun waktu kuliah di UNS cuma hanya 1 tahun. Tetapi saya sudah dapat banyak pengalaman tertarik di sini. Semoga di masa depan saya dapat kesempatan untuk ke sana lagi. Hi there, nama saya Aboy Tunggejon Batista. Saya mahasiswa, aku sudah lulus, sudah alumni UNS. Saya angkatan 2018 masuk ke Indonesia, terus belajar bahasa Indonesia di UPT Bahasa. Mulai tahun 2018 bulan September. Jadi ini saya masuk di Indonesia, belum bisa bahasa Indonesia, tapi sampai sekarang saya bahasa Indonesia saya sudah lancar. Memang juga bahasa Jawa wes saget, tapi belum lancar ya. Ini karena di Burundi kami pakai bahasa Prancis, bahasa Inggris, sama bahasa lokal di sana, sama bahasa daerah Afrika Timur. Memang
mulai bahasa Indonesia susah, tapi menurutku gampang karena aksennya sama bahasa lokalku. Kalau mulai kuliah dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, J, K, L, itu terus susah karena bacanya beda, bahasanya beda. Tapi karena di UPT Bahasa Indonesia dosen-dosen mereka pakai bahasa Inggris untuk menjelaskan subjek dalam bahasa Indonesia ke Inggris atau ke Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah di UPT dosen-dosen di sana, aku nggak tahu mungkin gimana seleksi dosen-dosen, tapi sepertinya sudah bisa lancarnya bahasa Inggris supaya mahasiswa yang baru mau kuliah bahasa Indonesia nggak sulit untuk dapat mata kuliah di bahasa Indonesia karena jelaskannya di dalam bahasa Inggris ya. Tetapi menurut saya belajar bahasa Indonesia karena aku punya objek di UNS di kuliah aku, karena sudah tahu dosen-dosen nanti pakai bahasa Indonesia nanti mungkin susah. Aku aku cari buku sendiri, baca, nonton YouTube dalam bahasa Indonesia, cari teman-teman ngobrol pakai bahasa Indonesia. Masa 3 tahun 3 bulan sudah aboy bisa bahasa Indonesia. Jadi sudah masuk kuliahku, saya kuliah udah lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan program Magister Ekonomi dan Pembangunan. Sudah saya bisa paham, sudah bisa mendengar dosen-dosenku yang pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan mata kuliah ekonomi. Sudah saya bisa, tetapi di kuliahku pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Yang penting mendengar mata kuliahku, terus menjawab pertanyaan dari dosenku, terus kasih jawabnya dalam bahasa Indonesia atau Inggris karena semuanya sudah bisa, alhamdulillah. Jadi yang mau belajar di bahasa Indonesia jangan mikir bahasa Indonesia susah. Nah, ini menurutku bahasa bahasa mudah mempelajari di dunia, di seluruh dunia. Ini pengalamanku kerja juga mau cepat dapat menjadi lancar dalam bahasa Indonesia, cari teman yang bisa bahasa Indonesia, nonton YouTube, fan YouTube dalam bahasa Indonesia. Jadi juga ikut kegiatan yang orang-orangnya itu pakai bahasa Indonesia. Nanti I swear dalam 1 bulan sudah kamu bisa bahasa Indonesia. Terima kasih ya, ini ceritaku mungkin sudah sedikit yang nanti bisa mau dapat ilmu di Indonesia pakai bahasa Indonesia, jangan takut karena ini bahasa mudah sekali. Halo semua, nama saya adalah Tiara, saya dari Vietnam. 3 tahun yang lalu saya kuliah di Universitas Seblet Maret UNS, dan waktu itu saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, hanya pakai bahasa Inggris saja. Dan sesudah 1 tahun, saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Karena di UNS, saya kuliah dari guru-guru di BIPA seperti Mbak Anita, Mbak Beta, Mbak Tia. Mereka sangat lucu dan ajari aku kosakata dari paling mudah sampai paling susah. Saya sangat suka mereka, dan sekarang saya mau terima kasih banyak sampai guru-guru di UNS. Sekarang saya sangat rindu mereka, rindu Indonesia, dan aku mau kembali Indonesia yang paling awal. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Enoch Michael Kandimba. Saya dari negara namanya Tanzania di benua Afrika.
itu Tanzania, negara di Afrika Timur. Sekarang saya tinggal di kota Surakarta di negara Indonesia. Di sini saya orang mahasiswa. Saya mahasiswa S2 di Universitas 11 Maret di kota Surakarta. Itu universitas yang terkenal sekali di Indonesia. Semuanya orang tahu universitas itu. Itu saya di Universitas 11 Maret, saya S2 di jurusan teknik mesin. Saya mau bilang cerita saya tentang bahasa Indonesia. Dulu tahun 2018 bulan September awal, bulanan yang saya datang di sini, saya tidak bisa satu kata bahasa Indonesia. Program saya bilang saya harus belajar bahasa Indonesia 8 bulan di Universitas 11 Maret di tempat UPT. Saya mulai pergi ke UPT setiap hari. Di sana saya ketemu sama mahasiswa yang lain yang tidak tahu bahasa Indonesia waktu itu. Saya ingat semuanya dosen di sana, tapi hari ini saya mau berbicara tentang dosen namanya Ibu Beta. Waktu itu saya ingat Ibu Beta itu dosen nomor 1 untuk ketemu sama saya. Dosen nomor 1 di UPT. Di UPT ada banyak dosen yang mengejar saya dan teman-teman, tapi dosen nomor 1 yang saya ketemu di sana itu dosen Ibu Beta. Itu waktu itu mungkin Ibu Beta punya waktu susah sekali untuk saya sama teman-teman, karena ada waktu saya marah, tidak mau belajar, ya. Tapi Ibu dia sabar sekali, dia mengajar saya dan teman-teman. Sampai sekarang saya bisa lancar bahasa Indonesia. Saya mau bersyukur Ibu Beta dan ibu yang lain untuk mengajar saya dan teman-teman saya yang bersama waktu dulu di UPT Bahasa sampai sekarang semuanya bisa bahasa Indonesia. Terima kasih sekali, saya mau bersyukur Anda Ibu Beta. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih. Oke, bye-bye. That's it for the sharing today, cerita Bipa Surakarta Indonesia bagian pertama. If you like this video, please click like and don't forget to hit the subscribe button, share to your friends. See you with more videos of language learning with me. Ayo belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.